Shalom shalom Bapak Ibu, Abang dan Kakak, lahir dan Tunda Burju, Jemaat dan Pengerja GB Moria, Jakarta Palangkaraya. Shalom. Selamat hari Minggu. Ada gangguan teknis tadi nih saudara. Jadi ulang lagi kita. Aduh, minta ampun. Kalau ada gangguan teknis audio video, Bapak Ibu segera kabari Ibu Gembala ya. Seperti tadi itu Ibu Gembala untung perhatiin lah. Tiba-tiba terputus Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Ya begitulah ya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau ada kendala, Bapak Ibu jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta segera kabari Ibu Gembala ya, WA-nya ya. Puji Tuhan. Iya kan? Namanya juga sinyal Bapak Ibu. Yuk kita mulai lagi. Ya, terima kasih yang udah gabung ya. Sapa-sapanya nanti aja. Mari kita kembali berdoa Bapak Ibu. Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang punya langit dan bumi, kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Kalau pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana ada, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur satu minggu boleh kami lalui. Kalau kami boleh ada semua karena pertolongan dan penyertaan-Mu yang dahsyat. Tuhan Yesus kami bersuka cita. Tuhan Yesus tinggalkan sorga, turun ke dunia bukan mencari orang yang benar, tapi mencari orang-orang yang berdosa. Agar siapapun orang-orang berdosa yang percaya Tuhan Yesus, yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidupnya. Hidupnya dibenarkan, hidupnya diampuni, hidupnya disucikan, hidupnya dikuduskan, hidupnya diberkati dan jadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur Indonesia penuh kemuliaan Allah, Gereja GB Moria penuh kemuliaan Allah. Kami bersuka cita karena penyertaan Tuhan dahsyat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus ambil alih ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya. Di dalam nama Yesus kami siap untuk memuji menyembah Tuhan. Kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu dan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Diberkatilah saudara semua. Sama-sama katakan, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari sama-sama kembali naikkan dari awal pujian ini Bapak Ibu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku,
cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi, biarlah pujian ini menjadi doa kita pagi hari ini. Ketika ku hadapi kehidupan, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Mari katakan, tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu membelaiku. Cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu Tuhan, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari sembah Tuhan. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari sembah Yesus, mari sembah Tuhan. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Kau besar Yesus, Kau ajaib Yesus. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, Immanuel. Haleluya, haleluya. Tiada Allah seperti-Mu Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya, Yesus.
Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. GB Moria, mari angkat suaramu, angkat tanganmu, angkat hatimu, mari sembah Dia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, kesetiaan sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan, tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Sekali lagi, tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini kami akan menerima yang terbaik, yaitu firman Tuhan. Urapi pendengaran kami, urapi pula hambamu yang menyampaikan. Kami percaya firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu adalah kekuatan bagi setiap kami orang percaya, dan kami senantiasa melangkah dengan iman di dalam Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Yang percaya, yang siap dengar firman Allah, bersama dengan saya mari katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan, Bapak Ibu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau ada kendala segera kabari Ibu Gembala ya Bapak Ibu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Aman? Namanya juga ibadah online, ya kendalanya itu Bapak Ibu. Kalau ibadah offline, tatap muka, kendalanya hujan, ya kan? Hujan gerimis sedikit, dah jemaat tidur di rumah. Kalau di ibadah online ya begini, kendalanya di sinyal, saudara. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kembali saya sapa, shalom. Apa kabar? Pasti luar biasa berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan saya percaya berkat yang sama, kalau Tuhan memberkati rumah tangga saya, berkat yang sama juga menyertai rumah tangga Bapak Ibu semua. Amin. Dan kemanapun kita melangkah, dimanapun kita berada, dan dimanapun Tuhan tempatkan kita, percayalah Bapak Ibu, selama engkau dan aku mengandalkan Tuhan dan melangkah dengan iman, berkat yang mengejar kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Bagaimanapun situasi hari-hari ini, bagaimanapun keadaan keuangan saudara, sebagai hamba Allah, sebagai gembala sidang gereja GB Moria, saya ingatkan kita semua untuk tetap punya iman di masa sukar. Amin. Sama-sama katakan, saya tetap punya iman di masa sukar. Sama-sama katakan, saya tetap punya iman di masa sukar.
Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat ayatnya Bapak Ibu, Perjanjian Lama. Daniel, kitab Daniel pasal yang ketiga, ayat 15 sampai dengan 18. Daniel pasal yang ketiga, ayat 15 sampai dengan 28. Saya ulangi Bapak Ibu. Daniel pasal yang ketiga ayat 15 sampai dengan 28. Cukup panjang ayatnya supaya kita bisa mengerti, memahami maksud kisah ini. Daniel pasal yang ketiga ayat 15 sampai dengan 28. Judul perikopnya perapian yang menyala-nyala, ya kan? Kisah di mana Sadrak, Mesak dan Abednego. Daniel 3 ayat 15 sampai dengan 28. Kita mulai ya. Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu, kata Raja Nebukadnezar kepada Sadrak, Mesak dan Abednego. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Ayat 19. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Ayat 20. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu 21. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ayat 22. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. 24. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Ayat 25 katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. 26. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak dan Abednego dari api itu. 27. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Ayat 28. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, dalam kisah ini kita melihat dengan jelas bagaimana kisah Sadrak, Mesak dan Abednego tetap punya iman di masa sukar. Amin. Dan sedikit pun tidak takut kepada manusia, sekalipun dia raja, tidak takut. Tetap mereka berintegritas. Tetap mereka jaga imannya. Tetap mereka tidak mundur, tidak tawar hati, tidak menyerah. Dalam kisah ini kita melihat bagaimana imannya Sadrak, Mesak dan Abednego. Punya iman di masa sukar. Tetap punya iman di masa sukar. Sekalipun nyawa taruhannya, dia nggak takut sama manusia. Dia nggak takut sama masalah. Dia hadapi masalah. Dan puji Tuhan, Tuhan kirimkan malaikatnya. Dan puji Tuhan, ujung-ujungnya Sadrak, Mesak dan Abednego lebih daripada memenang. Amin. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, apa korelasinya dengan hubungan kita Pak Kris? Apa hubungannya? Saudara begini, hari-hari ini mungkin banyak pergumulan yang sedang kita hadapi, khususnya bidang keuangan.
Karena sekarang susah semuanya gara-gara COVID-19. Iya kan? Gara-gara COVID-19 semuanya penjualan menurun gara-gara nggak ada pembelian. Efek domino terjadi di mana-mana. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, persoalan ekonomi, gara-gara pekerjaan, gara-gara ekonomi, rumah tangga ribut. Tingkat perceraian semakin tinggi. Iya kan, suami istri berantem melulu. Anak nangis, anak nggak terurus. Gara-gara suami istri berantem, ribut melulu. Hanya gara-gara uang, ribut. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, terkadang persoalan hidup ini bukan membuat kita menjauh dari Tuhan. Justru semakin ada masalah, semakin besar pergumulan, kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Ya setuju, katakan amin. Iya, tetaplah punya iman di masa sukar. Kalau saudara hari ini mohon maaf di PHK, melamar kerja sekarang susah, jangan sedih. Bukan hanya kau sendiri yang melamar, ada jutaan orang sedang melamar pekerjaan, belum dapat-dapat. Karena sekarang lagi musimnya PHK Bapak Ibu. Makanya kalau saudara hari ini sudah bekerja, sedang bekerja, terpujilah Tuhan, kerjalah baik-baik. Kerjalah baik-baik, karena banyak orang di luar sana yang gak punya pekerjaan. Amin Bapak Ibu. Tetaplah punya iman di masa sukar. Kalau hari ini sudah sedang bergumul tentang keuangan, bergumul tentang sakit penyakit, bergumul tentang karir, dengar baik, tetaplah punya iman di masa sukar. Amin. Tetaplah arahkan imanmu kepada janji firman Kristus. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, ketika saudara sedang bergumul, punya masalah, punya kerinduan, punya tantangan dalam hidup ini, ingatlah kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Amin. Mereka bertiga tetap punya iman di masa sukar. Tetap punya iman di masa sukar. Dan saya percaya Roh Kudus akan memampukan engkau dan aku untuk tetap punya iman di masa sukar. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya, bagaimana agar kita Pak Gembala tetap punya iman di masa sukar? Saya mencatat minimal ada 3 langkah agar kita tetap punya iman di masa sukar. Saya mencatat minimal ada 3 langkah agar kita tetap punya iman di masa sukar. Yang pertama, ketika saya renungkan kisah Sadrak, Mesak, Abednego, kan Raja Nebukadnezar bilang begini, kalau sudah bunyi-bunyian lah musik-musiknya ini, dewa-dewa ini, kalian harus sujud. Dia nggak mau dia, enggak. Sekalipun Tuhan nggak tolong kami, tetap kami nggak mau. Itu punya iman yang luar biasa. Saudara kasih Tuhan, kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Kita, mohon maaf ini jemaat-jemaat ini, mohon maaf. Nggak terjadi mujizat di gereja ini, pindah gereja. Nggak terjadi di gereja itu mujizat, pindah lagi gereja. Ya ampun. Iya kan? Nah, si Bolis ambil kesempatan, ada pendeta yang sosok hebat, sosok tahu, ngambil kesempatan di situ. Oh, di gereja ini yang ada mujizat, gereja lain nggak ada mujizat. Ya ampun. Saudara kasih, tetaplah punya iman di masa sukar. Tetaplah punya iman di masa sukar. Kenapa Sadrak, Mesak, Abednego punya iman demikian? Saya pelajari, ternyata saya menemukan jawabannya di Daniel 11 ayat 32. Mamito boleh bantu baca. Daniel 11 ayat 32. Daniel 11 ayat 32, demikian firman Tuhan, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Daniel 11 ayat 32, demikian firman Tuhan, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Amin. Yang pertama, langkahnya agar kita tetap punya iman di masa sukar, mengenal Allah dengan benar. Sama-sama katakan, mengenal Allah dengan benar. Sadrak, Mesak, Abednego, saya percaya mereka mengenal Allahnya dengan benar. Sehingga ketika punya masalah, punya pergumulan, diperhadapkan dengan pilihan, mau murtad atau tetap jaga imanmu. Dia tetap jaga iman, sekalipun nyawa taruhannya. Dia tetap punya iman di masa sukar. Bapak Ibu, kalau kau punya pengenalan yang benar tentang Allah yang kau sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kau tidak akan pernah mundur ketika punya masalah. Ketika diperhadapkan dengan vonis dokter, kau tidak akan pernah menyalahkan dirimu, menyalahkan siapapun. Tapi kau akan tetap percaya, oleh bilur-bilur Yesus aku pasti sembuh. Sekalipun doaku Tuhan jawab berbeda, aku mati, aku tetap cinta Tuhan. Amin. Gitu Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Jangan di sini nggak terjadi mujizat, pindah gereja. Di sini nggak terjadi mujizat, pindah gereja. Pindah gereja terus kerjaannya. Ya ampun.
hatimu, imanmu yang bermasalah di situ. Kalau kau punya pengenalan akan Allah yang benar, dimanapun gereja saudara, khususnya jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya, kalau saudara sudah beribadah di Moria, saudara mendengarkan firman Tuhan, dan saya percaya saudara bertumbuh imannya di Moria, saudara akan melihat bahwa pertolongan dari Tuhan itu nggak pernah terlambat. Yang Tuhan mau darimu dan dariku adalah mengenal Dia dengan benar. Bagaimana caranya supaya saya bisa mengenal Allah dengan benar, Pak Gembala? Ya bacalah Alkitab. Gak cukup dengan didoakan begini kok langsung bisa mengenal Allah. Gak bisa. Saya gak mau nipu-nipu jemaat. Saudara baca Alkitab dengan benar. Ketika kita baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, sampai bahkan sampai peta-peta kita baca, kita akan bisa mengenal, oh, Allah perjanjian lama dengan Allah perjanjian baru sama, namanya Yesus. Amin. Kita akan melihat betapa kuasanya Tuhan, berkatnya Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, janji Tuhan. Kalau sudah Tuhan Yesus yang berjanji, Dia pasti akan menggenapinya. Bapak Ibu, tetaplah punya iman di masa sukar. Amin. Bagaimana langkahnya pertama, Pak Gembala? Milikilah, kenallah dengan Allah. Kalau kita bisa mengenal Allah dengan benar, kita nggak pernah memaksa Tuhan. Contoh sederhana. Pernah nggak kau paksa bapakmu untuk minta? Bapak bukan bilang, nakku, misalkan saudara punya anak di usia 5 tahun. Anak saudara usia 5 tahun minta sepeda motor. Dia paksa-paksa terus saudara. Saudara kasih nggak? Kenapa dia berani minta sama bapaknya pada usianya usia 5 tahun? Karena dia kenal betul itu bapaknya. Betul? Nah, saudara mungkin begitu. Doa sama Tuhan, minta ini, minta ini. Tapi Tuhan nggak jawab. Kenapa? Karena Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Mungkin gak Tuhan jawab sekarang, nanti 12 tahun lagi ketika usia 17 tahun. Nah seringkali Tuhan itu bermain dengan waktu. Bagianku itu udah. Tetaplah punya iman, jangan nyalakan diri saudara, dan jangan mudah dibengkokkan. Oh di gereja itu gak ada kuasa, di gereja ini yang ada kuasa. Siapa yang ngajarin begitu? Ini buat gembala-gembala yang kacau-kacau baca Alkitab bye-bye, gak boleh begitu. Benar-benar baca Alkitab gitu loh. Di setiap gereja kuasa Tuhan sama. Amin. Karena kan yang disembah Tuhan Yesus. Haleluya. Mengenal Allah dengan benar. Sadrak, Mesak, Abednego mengenal Allah dengan benar. Makanya ketika ada ujian iman, dia gak mundur. Dia gak salahkan siapapun. Tapi tetap jaga imannya. Amin. Doaku Bapak Ibu, abang dan kakak, Lai dari Tuan Burjo. Mohon maaf, bukan mau ngajarin, mau ingetin. Sekali Yesus tetap Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Daniel 11 ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Wis. Ini baru firman. Bapak Ibu, ayo melangkah dengan iman. Hari ini Tuhan belum jawab doaku, tetap aku menyembah Tuhan. Hari ini Tuhan belum jawab doaku, tetap aku cinta Tuhan. Amin. Sebagai hamba Allah, lebih-lebih sebagai gembala sidang gereja GB Moria, aku gak punya hak untuk mengutuki saudara, untuk hakimi saudara. You see kurang kudus, you see kurang perpuluhan, you see kurang ini, you see kurang itu. Enggak saudara. Ketika saudara sudah berdoa, perjamuan kudus, renungkan firman Tuhan, tapi Tuhan jauh berbeda dengan apa yang kau minta. Sabar, bersukacitalah, bersyukurlah, jangan tawar hati, teruslah melangkah dengan iman, karena Tuhan Yesus terlalu tahu apa yang kau perlu dan apa yang kau perlu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Jadi langkah yang pertama, agar kita tetap punya iman di masa sukar adalah mengenal Allah dengan benar. Amin. Amin. Haleluya. Yang kedua, ketika saya renungkan Daniel pasal yang ketiga 15 sampai dengan 28, kisah Sadrak, Mesak dan Abednego ini mengingatkan kita Bapak Ibu bahwa sebagai orang percaya mengikut Tuhan itu bukan berarti nggak punya masalah. Betul? Mengikut Tuhan mungkin tambah banyak masalah, nggak apa-apa. Tetapi selama kita tetap punya iman di masa sukar, Tuhan pembela kita. Langkah yang kedua, agar kita tetap punya iman di masa sukar, Bapak Ibu, perhatikan Daniel 3 ayat 17 dan 18. Daniel pasal yang ketiga ayat 17 dan 18 dikatakan demikian. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Perhatikan ayat 18. Ini ayat 18 nih. Ini supaya saudara sadar semua ya. Tetapi seandainya tidak,
Hendaklah tuanku raja mengetahui ya raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Bapak Ibu, kita belajar apa dari sini? Yang kedua, saya mencatat langkah yang kedua agar kita tetap punya iman di masa sukar. Yang kedua, saya mencatat menjaga perkataan. Sama-sama katakan menjaga perkataan. Ketika kita sedang mengalami pergumulan, kita sudah berdoa, tetapi kita mengalami hal yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Bukan berarti kau gagal. Jangan kau katakan aku orang yang dikutuk Tuhan ya. Kok Tuhan aku doa begini, Tuhan jawabnya kok nggak, mana? Aku udah urapi berkas lamaran kerjaku, kok nggak ada sampai sekarang lamaran. Kok nggak diterima-terima, interview di sini, interview di sini, interview di sini. Berarti aku ada kutuk ya, kena kutuk ya. Jangan hakimi saudara, jaga perkataan. Amin. Lihat Sadrak, Mesak, Abednego. Dia bilang begini, kalau Tuhan Allah kami yang kami puja sanggup melepas kami, dia pasti akan melepaskan. Kalaupun tidak, biar Tuanku Raja tahu, kami pun tidak akan pernah menyembah patung emas yang Tuanku Raja buat. Ih, keren banget. Dia jaga perkataannya. Artinya begini, saudara juga harus jaga perkataan. Tuhan, sekalipun Tuhan jawab berbeda dengan apa yang ku minta, aku tetap percaya kepada janji firman-Mu. Amin Bapak Ibu. Harus begitu. Jangan saudara, ada kutuk nih. Aduh, sebel banget aku lihat orang begini sok tahu. Gak boleh begitu, baca kita bebas. Aduh, ya Allah. Baca kita bebas saudara. Amin. Amin Bapak Ibu. Jaga perkataan. Mamito boleh bantu baca Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21, demikian firman Tuhan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Sekali lagi. Amsal 18 ayat 21, demikian firman Tuhan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amin. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Maka jaga perkataanmu. Amin. Jangan suka ngutuki, ngakimi, karena itu nanti berbalik kepada saudara. Saya udah perhatikan deh. Bertahun-tahun ada pendeta yang ngakimi orang, sekarang berbalik kepada dirinya. Aduh, minta ampun. Mengerikan. Makanya kita ini nggak sempurna. Kita sempurna hanya berkat karena darah Yesus. Hanya karena kasih karunia. Udahlah Bapak Ibu, rendah hati aja lah hidup ini. Kau mati pun gak kau bawa apa-apa. Aduh, percaya perkataanku. Kita mati gak ada kita bawa. Semuanya tinggal Jo. Tinggal semua. Makanya jaga perkataan. Ketika sedang dalam pergumulan, sedang dalam padang gurun, jangan hakimi diri saudara, dan jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jaga perkataan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ketika sedang dalam lembah kekelaman, tetaplah cinta Tuhan. Ketika di padang gurun, tetaplah cinta Tuhan. Ketika sedang di tanah kanan, tetaplah cinta Tuhan. Baik dalam keadaan senang maupun susah, tetaplah kita cinta Tuhan. Amin. Karena Tuhan pasti menyertai kita dan memelihara kita dengan caranya yang ajaib. Amin. Jaga perkataan. Jaga perkataan. Sebagai hamba Allah, sebagai gembala sidang gereja GB Moria, saya mengajak kita semua, mari jaga perkataan. Amin Bapak Ibu. Karena hidup dan mati kita dikuasai lidah. Jangan gampang-gampang itu menghakimi orang, menilai orang. Jangan mau didoakan oleh pendeta yang kena kanker, nanti tertransfer. Pernah saya dengar pendeta ngomong begitu. Jangan mau didoakan sama pendeta yang kena sakit jantung, nanti tertransfer. Lah yang ngomong sekarang juga sakit-sakitan. Kan gak boleh begitu. Kita itu harus jaga perkataan. Makanya aku bilang begini Bapak Ibu, saya mau ingatin kita semua. Supaya kita jaga perkataan kita. Kenapa? Karena yang pegang hari esok kita itu Tuhan. Kita nggak boleh sok-sokan gitu. Kita tetap rendah hati, tetaplah punya iman, melangkah dengan iman, arahkan iman kita kepada firman Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, tetap baca firman Tuhan, renungan firman Tuhan, dan lakukan firman Tuhan. Saya percaya kita pasti jaga perkataan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi kalau kita katakan baik, pasti baik hidup kita.
Ucapkanlah hal-hal yang baik, aku pasti diberkati, hidupku pasti penuh kemenangan. Sekalipun yang kita lihat hal-hal yang gak enak, iya kan, kebalikannya. Tapi kita percaya lewat pergumulan hidup dan kita tetap punya iman di masa sukar, Tuhan akan tolong indah pada waktunya. Amin. Sama-sama ikuti kata-kata saya. Mujizat itu pasti terjadi Mujizat itu pasti terjadi bagi orang yang percaya firman Kristus. ya Tuhan Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Jadi menjaga perkataan. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana kita agar kita tetap punya iman di masa sukar Pak Gembala? Bagaimana agar kita tetap punya iman di masa sukar Pak Gembala? Yang pertama, mengenal Allah dengan benar. Yang kedua, menjaga perkataan. Dan yang ketiga, ini yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Perhatikan Daniel pasal yang ketiga. Ayat 28, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Yang ketiga, yang terakhir, langkah yang ketiga, agar kita tetap punya iman di masa sukar, saya mencatat, melekat kepada firman Kristus. Sama-sama katakan melekat kepada firman Kristus. Ketika kita melekat kepada firman Kristus, Bapak Ibu, saya pastikan hidup kita pasti berintegritas. Ketika kita hidupnya berintegritas, mungkin akan mengalami hal yang tidak enak, tapi percayalah, ujung-ujungnya kita lebih daripada pemenang, karena Tuhan yang bela kita. Kalau sudah Tuhan yang bela kita, bukan kita saja yang memuji menyembah Tuhan. Orang yang tidak mengenal Allah kita pun pasti menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Sama seperti Nebukadnezar. Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Siapa yang dimuliakan? Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu melekat kepada firman Kristus, imanmu pasti benar, imanmu pasti lurus, iman kita pasti benar, iman kita pasti lurus, kemuliaan bagi nama Tuhan. Mazmur 91 ayat 14, Pak Mito boleh bantu baca. Mazmur 91 ayat 14. Mazmur 91 ayat 14, demikian firman Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Amin. Sungguh hatinya akan melekat kepadaku. Hatinya melekat kepadaku. Hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Haleluya. Jadi selama Bapak Ibu dan saya melekat kepada firman Kristus, kita pasti mengenal Allah kita, namanya Yesus. Amin. Iya, melekat kepada firman Kristus. Mazmur 91 kan Mazmur yang dibuat jadi lagu kan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Melekat kepada firman Kristus. Melekat kepada firman Kristus. Ketika Bapak Ibu dan saya senantiasa melekat kepada firman Kristus, hidup kita pasti berbuah. Hidup kita pasti penuh kemenangan. Hidup kita pasti penuh dengan mujizat. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin Bapak Ibu. Iya. Jadi minimal ada 3 langkah bagaimana kita tetap punya iman di masa sukar. Yang pertama langkahnya adalah mengenal Allah dengan benar. Yang kedua, menjaga perkataan. Yang ketiga, melekat kepada firman Kristus. Amin Bapak Ibu. Jadi dimanapun kau berada, ayo tetaplah punya iman di masa sukar. Kita belajar dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Iya kan, sekalipun taruhannya nyawa, dia nggak peduli. Dia lebih takut Tuhan daripada takut pada manusia. Dan lihatlah buahnya, lihatlah berkatnya. Tuhan yang mengawal dia, sekalipun masuk ke perapian yang menyala-nyala 7 kali lebih panas daripada sebelumnya. Bahkan yang mengangkatnya lebih yang mati, saudara. Orang yang mengangkat ini yang mati ke kepanasan. Luar biasa pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan, dan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu, dimanapun kau berada, aku nggak tahu apa yang menjadi masalahmu. Aku nggak tahu apa yang menjadi kerinduanmu. Aku nggak tahu seberapa banyak kebutuhan keuangan yang saudara perlukan selama sebulan seisi rumah tangga saudara. Tapi dengar baik, apapun situasinya, tetaplah punya iman di masa sukar. Amin. Amin. Sekali Kristus,
tetap Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pulau Irian, Pulau Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Pergi ke Cikini cari kopi manis. Bapak Ibu bisa bertemu kembali dengan pendeta Kris yang manis. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersuka cita buat firman yang boleh kami dengar hari ini. Saatnya kami akan menerima tubuh darah Kristus. Kami percaya siapapun kami yang bersatu dengan tubuh darah Yesus, kami diingatkan kembali bahwa Tuhan Yesuslah Allah kami yang punya langit dan bumi. Kami bersuka cita diingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Mari siapkan perjamuan kudus. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. 1 Korintus 11 ayat 24 dan 25. Ibu Gembala Mamito boleh bantu baca. Kita sama-sama bangkit berdiri ya Bapak Ibu. 1 Korintus 11 ayat 24, demikian firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Jadi yang kita lakukan hari ini 28 Maret 2021 adalah untuk mengingat apa yang Tuhan telah lakukan. Amin. Mari kita ingatlah kebaikan Yesus. Kita ingat pengorbanan Yesus. Kita ingat tubuhnya hancur terpecah-pecah di atas kayu salib supaya tubuhku sehat sempurna. Amin. Mari suami-suami yang angkat perjamuan kudusnya. Nanti kasih setelah diangkat, kasih istri sama anak-anaknya. Yang masih jomblo ya udah kuangkat sendirilah ya. Puji nama Tuhan. Mari ikuti doa saya dengan iman. Sama-sama katakan, dalam nama Yesus kami percaya inilah tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang tertombak tertikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan tubuh, jiwa, raga, roh kami. Dari ujung kepala sampai ujung kaki kami sehat sempurna. Dalam nama Yesus kami percaya inilah tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan dengan iman tubuh Kristus. Satu Korintus 11 ayat 25. 1 Korintus 11 ayat 25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Amin. Mari kita angkat anggur yang dibentuk menjadi darah Kristus. Ucapkan dengan iman, sama-sama ya kembali ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya inilah darah Yesus yang tertumpah tercurah di atas kayu salib untuk membayar lunas dosa pelanggaran kami. Berkat darah Yesus kami diampuni, kami dikuduskan, kami ditahirkan, kami dibenarkan, kami diberkati dan jadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami percaya dengan iman inilah darah Yesus. Amin. Mari kita minum dengan iman darah Yesus. Setiap kita yang sudah menerima tubuh darah Kristus Bapak Ibu, tetap bangkit berdiri. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua, sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersuka cita, kami bersyukur hari ini Minggu 28 Maret 2021 telah menerima tubuh darah Kristus. Kami percaya dari ujung kepala sampai ujung kaki kami sehat sempurna. Dalam nama Yesus kemanapun kami melangkah dijaga malaikat. Dan dimanapun kami berada, penyertaan serta pemeliharaan Tuhan Yesus dahsyat atas hidup kami. Kami tidak akan pernah kekurangan. Kami tidak akan pernah minta-minta kepada manusia. Tuhan pasti bela kami dan Tuhan akan cukupkan segala kebutuhan kami. Dalam nama Yesus kami percaya menang atas virus, menang atas dosa, menang atas kutuk, dan penyertaan Tuhan dahsyat atas rumah tangga kami dan masa depan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan sudah mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah bersatu dengan tubuh darah Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan saatnya kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman,
Shalom jemaat dan pengerja Gereja GBI Moriah Jakarta Palangkaraya serta Bapak Ibu sekalian yang berteman di Facebook Bapak Gembala. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan dukungannya telah mengikuti ibadah raya online Gereja GBI Moriah pada hari ini, baik yang mengikuti live streaming dan yang mengikuti offline di jam berapapun. Berikut pengumuman dari kami. Yang pertama, kami mengundang kembali Bapak, Ibu, dan Saudara seiman untuk mengikuti serangkaian ibadah GBI Moriah, yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat, Renungan Firman Tuhan live Facebook, Kris Konali Purba. Dan pada hari Jumat Agung, secara online tanggal 2 April 2021 jam 10 waktu Indonesia Barat, ibadah tersebut live Facebook disertai perjamuan kudus. Dan ibadah Paskah, ibadah raya online Gereja GBI Moriah, tanggal 4 April 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat live Facebook Kris Konali Purba disertai dengan perjamuan kudus. Dan ibadah Moriah Kids setiap hari Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat via Zoom. Link daripada Zoom bisa dilihat pada iklan ibadah. Dan bagi kaum muda dapat mengikuti renungan firman Tuhan dalam ibadah Moriah Youth setiap hari Minggunya pukul 13 waktu Indonesia Barat di YouTube channel Kris Konali Purba. Pengumuman yang kedua, visi misi Gereja GBI Moriah. Visi Gereja GBI Moriah adalah membangun iman jemaat dalam kebenaran firman Tuhan dengan misi melangkah dengan iman. Pengumuman yang ketiga, kami memahami keadaan ekonomi pada saat ini, maka dapat kami sampaikan untuk sementara waktu persembahan cukup dengan doa. Kami senantiasa berdoa kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati dan memberhasilkan usaha, pekerjaan, karir, penjualan, kebun, toko, rumah tangga Bapak, Ibu, dan Saudara seiman. Pengumuman yang keempat, kami senantiasa mengingatkan Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk senantiasa mematuhi 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Demikianlah pengumuman dari kami, salam sehat selalu, teruslah melangkah dengan iman, dan jadilah berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Mamito, Tuhan Yesus memberkati. Sapa-sapanya nanti ya Bapak Ibu. Dan kita mari berdoa juga buat dapat informasi pagi ini Katedral Makassar kena bom saudara. Jadi kita doa ya. Kiranya kita mengampuni siapapun orang yang telah teror-teror itu saudara. Kita doa agar siapapun yang berbuat teror di negara kita bertobat, terima Yesus. Dan tadinya militan mau jahatin orang Kristen, Tuhan kiranya ubahkan menjadi, Tuhan pakai, Tuhan tangkap menjadi hamba Tuhan yang militan untuk kerajaan sorga. Amin. Pokoknya begitu. Kalau ada orang yang jahatin kita, kita doain supaya dia menjadi pengikut Kristus yang militan. Ya kan, kita nggak boleh kutuki. Karena kita itu hidupnya iman kita kepada Kristus. Jadi terima kasih Boto LB Grita Boru Purba yang menginformasikan bahwa pagi ini, ya saudara, di Katedral Makassar kena bom. Jadi kita berdoa. Dan kita percaya keluarga yang mengalami luka-luka segera pulih, iman tetap cinta Tuhan, dan Tuhan pasti tolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang mempunyai langit dan bumi, kami bersyukur, kami bersuka cita bahwa pertolongan Tuhan atas hidup kami dahsyat luar biasa, penyertaan-Mu ajaib. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami telah mendengarkan firman Tuhan, telah bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya Tuhan, darah-Mu yang suci kuduslah yang telah memeteraikan kami menjadi warga sorga. Hidup kami dipenuhi dengan kuasa-Mu, hidup kami dipenuhi dengan kasih Kristus, hidup kami dipenuhi dengan keberhasilan, keberuntungan, dan jadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Dalam kesempatan ini kami berdoa bagi jemaat-jemaat Gereja Katedral Makassar yang sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami duka karena tadi pagi ada teror bom di Gereja Katedral Makassar. Kami doa Tuhan agar siapapun teror tersebut Tuhan tangkap, Tuhan jamah, bertobat dalam nama Yesus, dan boleh menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan suara kebenaran Kristus. Kami percaya Tuhan, seluruh jemaat bahkan pelayan-pelayan Tuhan di Gereja Katedral
segera pulih mentalnya, segera pulih kesehatannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka tidak takut. Kami menolak teror bom dalam nama Yesus. Kami percaya Indonesia aman, Indonesia penuh kemuliaan Kristus, Indonesia aman dalam nama Yesus. Kami doa dari Sabang sampai Merauke agar Indonesia semuanya dipenuhi dengan kasih Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hamba juga berdoa bagi seluruh jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya serta Bapak Ibu, Abang dan Kakak Lai dan Ituna Burju yang berteman di Facebook hamba yang menyaksikan setia ibadah live streaming Gereja GB Moria baik saat ini maupun nanti yang offline jam berapapun. Semuanya diberkati, semuanya dipelihara Tuhan, dijauhkan dari segala virus, menang atas resesi, dan kami percaya hidup kami diberkati dan jadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan saja yang dimuliakan. Hambamu juga berdoa, hambamu berdoa bagi siapapun yang sakit oleh bilur-bilur Yesus, mereka sudah sembuh. Dalam nama Yesus, yang punya hutang-hutang, tolong Tuhan berikan pekerjaan, berkati yang sudah bekerja agar mereka bisa bertanggung jawab melunasi hutang-hutangnya. Kami percaya pertolongan Tuhan selalu indah pada waktunya. Kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan Allah. Presiden kami Bapak Joko Widodo bersama keluarga diberkati, Wapres bersama keluarga diberkati, seluruh kabinet menteri juga diberkati oleh Tuhan. Hambamu berdoa bagi Ibu Menteri Keuangan kami, Ibu Sri Mulyani, diberkati bersama keluarga. Amang Luhut Panjaitan sebagai Menko, diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, panjangkan usia kami agar kami boleh berjumpa kembali dalam ibadah renungan firman Tuhan Rabu di Gereja GB Moria dan Jumat Agung 2 April serta ibadah Raya Minggu Pasca juga pada 4 April 2021 live streaming Facebook Kris Konali Purba. Semuanya kami diberkati, semuanya kami sehat-sehat, umur panjang, dan kami bisa menyaksikan berkat-berkat Tuhan menyertai keturunan-keturunan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di mana Tuhan telah mengajarkan kami doa yang sempurna, itu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anak-anak Tuhan dimanapun berada, angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Yesus sepenuhnya, hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan yang percaya bersama dengan saya, mari katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah raya online Gereja GB Moria Minggu 28 Maret 2021 telah selesai. Maju terus dalam Tuhan, teruslah melangkah dengan iman, dan jadilah berkat bagi sesama dimanapun kita berada. Amin. Horas menjua-jua, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Saatnya mau sapa-sapa dulu Bapak Ibu. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus baik. Salam Bung Mazmur, Tuhan berkati Palangkaraya. Shalom, luar biasa. Kak Emma, happy Sunday, Tuhan berkati di Depok. Terima kasih buat waktunya. Boto, Rosma, Boru Purba Tamba, Mama Monik bersama Letaan Tambunan. Selamat hari Minggu Pak Gem dan Bu Gem, selamat melayani, Tuhan Yesus berkati. Amin, terima kasih banyak Boto. Amang Jonggi, Tuhan berkati di Medan. Anak Medan, anak Medan, anak Medan doa kawan. Horas Medan, Tuhan berkati Amang ya. Sama Inang, sama putra putri, sukses selalu, diberkati Tuhan, ya kan, dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya.
Tuhan buka jalan, pintu berkat karir bagi putra dan putri Amang dan Inang di Medan. Horas, Tuhan berkati. Siap, Salam Boto dan Ito. Salam juga Boto Eli Brigita Boru Purba bersama Lai di rumah. Happy Sunday. Kita sudah doakan tadi ya. Ya, semua hambanya umatnya diberikan kekuatan, bangsa kita tetap dilindungi Tuhan. Mazmur 91. Amin, 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 amin. Merdeka. Ah, itu dia. Horas. Puji Tuhan untuk firman-Nya. Sama-sama Kakak Emma yang baik hatinya, Kakak Emma Naburju. Kita doa Kak Emma sukses selalu sebagai ibu kos. Ya kan? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Horas Lai Timothy, Lai Bos Timothy Darmawan Sejawat, Medan, Depok. Dia kan di Depok. Luar biasa. Sehat-sehat selalu ya Lai. Makin langsing ya sekarang ya. Lai Timothy itu makin langsing sekarang. Puji Tuhan. Olahraga terus. Devi Ratnasari di... Untung bukan Desi ya. Desi Ratnasari itu artis ya. Iya, Tenda Biru. Tenda Biru. Tanpa undangan. Nah, itu lagu ghosting itu ya. Tanpa undangan dirimu kau lupakan. Lagu ghosting. Devi Ratnasari di Pangkalan Bun. Shalom Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Selamat hari Minggu. Ih, ada orang Jawa nih Mi. Herlina Surbakti, Menjua-jua. Shalom Sidi Kalang. Di Sidi Kalang orang ini. Juga banget kan Sidi Kalang itu di ini Sumatera Utara. Di itu mana? Teman SMP sama SMA Pipi, SMA Negeri 1, SMP-nya SMP Budi Mulia, SMA 1. Suaminya polisi di Polres Sidi Kalang. Menjua-jua. Tuhan berkati ya. Salam buat Lae, ya kan? Jemaat Gereja Batak Karo Protestan Sidi Kalang. Sidi Kalang itu terkenal kopi. Kopi Ateng. Kopi Sidi Kalang. Wih. Mantap sudah. Horas Sidi Kalang. Maju-maju. Shalom Mama Bos Dewita Graciela. Tuhan berkati Mama Bos yang baik hatinya. Sukses usaha apa? Material. Tuhan berkati. Tetap semangat. Olahraga terus. Mama Bos olahraga terus. Udah vaksin nih 2 kali. Oh gitu. Senang sekali ya update. Cepat ya. Keren lah Mama Bos lah. Tuhan berkati Mama Bos ya. Saya selalu Mama Bos. Selalu olahraga. Horas Kedai Kopi Horja Siantar. Sukses selalu Kedai Kopi Horja Siantar. Setiap hari omset meningkat. Baik yang tatap muka. Tatap muka. Kan warungnya buka saya. Maupun yang pesan online. Grab atau GoFood. Iya. Sukses ya. Horas lah. Amang, Inang, Lae, Boto, Abang, Kakak, ayo mampir ya. Kedai Kopi Horja Siantar. Di belakang itu. Belakang Museum Simalungun di Siantar. Bagus tempatnya, luas parkirnya. Wih, pokoknya mantap lah. Makanan juga pasti mantap-mantap itu. Oke. Nantilah. Aku kalau ke Siantar aku pasti mampir. Bila perlu nge-vlog di situ. Ya kan bikin renungan firman Tuhan. Tapi pas lagi jam sepi, kalau rame-rame nggak enak, nanti mengganggu, ya kan? Karena dia ini loh, Mi, Indonesia. Siapa? Di Kopi Horja ini, menunya menu-menu halal. Jadi yang Muslim bisa masuk, yang non Muslim juga bisa bagus itu. Jadi Nusantara, gitu. Pengen nyoba itaknya enak loh, Mi. Itak itu masakan daerah Simalungun dari beras, tepung beras. Oh. Iya. Cuma pakai jari itunya, digini baru dikukus. Itak. Horas Kedai Kopi Horja Siantar. Tuhan berkati ya, sama mau nyoba kopi susunya. Kayaknya mantap kopi susunya. Kedai Kopi Horja Siantar. Boto Doris Morina Purba. Horas. Di mana Boto kita ini? Kalau ada sinyalnya bermasalah nggak sinyalnya? Enggak ya? Aman ya? Kabari ya Bapak Ibu ya. Sudah ngomong teriak-teriak di sini rupanya udah putus. Boto Doris Morina Purba di Medan. Oh, di Medan si Boto kita ini. Bukan di Serpong. Cerita di Serpong hari ini. Lulusan USU Medan. Oh, iya.
Boto dari Smorina Purba di Serpong, Tuhan berkati dah Boto. Saya selalu Ham bersama keluarga. Tuhan berkati. Ibu Yana Santa di Palangkaraya. Salam Palangkaraya. Ibu Palangkaraya Mi. Oh. Tuhan berkati ya Bu. Salam buat Bapak ya. Luar biasa. Yana Santa orang Palangkaraya. Gitu. Nanti saya kabari Bu kalau udah Moria buka di Palangkaraya lagi ya ibadah online-nya, ibadah tatap mukanya. Mohon doanya karena masih musim vaksin dan masih meningkat itu yang COVID. Jadi Bapak Ibu yang sudah vaksin 2 kali, vaksin pertama, vaksin kedua, udah 2 kali divaksin, Bapak Ibu tetap pakai protokol kesehatan ya. Jangan dibuka maskernya karena tetap bisa kena gitu loh. Bisa tetap kena, bisa positif COVID. Kalau saudara itu nggak ikuti protokol kesehatan. Nah terus gunanya apa dong divaksin Pak Gem? Nah gunanya divaksin itu supaya imun ya Mi ya. Imun di dalam tubuh kita itu terbentuk. Imun tubuhnya untuk melawan virus coronanya. Nah, kok bisa positif lagi? Iya, ketika saudara positif, saudara nggak langsung terkapar di tempat tidur. Saudara masih bisa tubuh itu melawan. Tapi tetap harus apa sih namanya itu Mi? Menjaga Isolasi. isoman. Masih tetap bisa isoman, isolasi mandiri gitu. Jadi tetap ya Bapak Ibu jangan udah mentang-mentang udah divaksin, ketawa-ketawa gitu, buka-buka masker, bisa positif lagi gitu loh. Bacalah itu literaturnya di Google kan, di YouTube masih banyak tuh yang dokter-dokter yang benar-benar dokter ya, bukan dokteran, dokter beneran ya kan. Nah saudara tuh harus tetap jaga kesehatan ya. Puji Tuhan. Jessica Tunjang, Tuhan berkati. Wih, Jessica sekarang laris manis tukang potretnya. Oh iya, sampai ke ini ya. Sampai ke daerah kemana-kemana. Tuhan berkati ya bersama suami ya, Mas Dimas ya. Kesehatan. Jaga kesehatan, Adek Jessica Tunjang bersama Mas Dimas. Jaga kesehatan ya. Pakai masker. Maskernya diganti kalau masker yang seperti kayak gini jenisnya sekali pakai ya. Kalau kain, masker kain habis pakai cuci. Jangan dicuci sekali seminggu. Aduh, udah bojigong itu. Ya harus jaga kesehatan lah ya. Puji Tuhan. Mama Cia, shalom Mama Cia yang baik hatinya, Tuhan berkati di Palangkaraya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Selamat hari Minggu juga Laena Burjut, Lai Bos Timothy Darmawan Sijabat. Wah. Lai Bos, kalau kita ke Siantar jangan lupa ya ngopi di Kopi Horja. Itu mantap itu. Atetene. Terus malu kan begitu, atetene gitu. Ada teni. Ada tenenya. Ada teni. Gitu. Hah? Ada teni. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Gen dan Bu Gem, sama-sama Mama Bos yang baik hatinya. Tetap cantik, tetap semangat, tetap olahraga. Tetap apa lagi? Itu olahraga loh nih. Hobinya olahraga mulu loh. Sama seperti Bu Gembala, olahraga terus. Olahraga mulut. Ngunyah terus. Kita juga diet keto Bapak Ibu. Diet keto kita. Tahu diet keto? Kalau bukan keto yang beneran ya, kita dietnya ketoprak. Jadi makanya ketoprak doi. Enak sih ketoprak kita mah. 10.000 dapat telur. Oh, keren kan? Makanya itu punya rumah masuk gang itu banyak berkahnya. Jangan dikira rumah gembala masuk gang itu gembalanya nggak diurapi ya. Ngaco itu saudara. Rumah kita masuk gang banyak berkahnya. Coba kerak telur murah. Pokoknya makanan semua murah. Yang jualan buah ya Mia. Iya. Kalau masuk gang, makanan yang datang ke rumah kita depan rumah jualan buah. Mau pesan apa? Buah pisang kah, manggis kah? Datang semua. Buah. Sampai sol sepatu juga. Sol sepatu. Iya kan? Jauh-jauh. Kue putu, nggak perlu pergi jauh-jauh, kue putu datang depan rumah. Cobalah Bapak Ibu. Saya pikir-pikir. Saya sempat tanya itu, Bang, kenapa sih selalu mampir di depan rumah saya, Bang? Karena saya tahu Pak Pendeta pasti beli. Cobalah. Orang yang Muslim aja kenal kita. Orang Kristen tuh murah hati, nggak pelit.
Tuh, pas di depan rumah kami. Kami belilah, nggak mungkin nggak dibeli. Orang lama kali parkir di depan rumah. Ya kan, waduh, nggak enak nggak dibeli. Diketok-ketok ketopraknya, nggak jalan-jalan. Beli bang. Wah, rupanya ketoprak itu cerita. Oh, lu tempatnya Pak Pendeta aja, Pendeta Kris pasti beli. Lu datang jualan buah. Di rumah kami itu banyak makanan sampai aduh Tuhan, tolonglah belalang pelatih ini. Aduh, kita nggak mau beli, nggak enak. Ya mau nggak mau lah beli sekilo lah kita beli. Jambunya sekilo atau pepayanya atau apanya. Aduh minta ampun. Toprak enggak, itu bukan langganan pipi. Langganan pipi 11.30. Oh gitu. Nah, ada 2 ketoprak, bayangkan 2 ketoprak, 2 gerobak depan rumah nungguin terus. Tapi saya lebih senang sama ketoprak yang 11.30. Nanti 11.30, 15 menit lagi. Bubur kacang hijau ya Mia, muncul sama gerobak-gerobaknya depan rumah nungguin bubur kacang hijau. Terus depan rumah sengaja dibuka. Mie ayam. Supaya dibuka, itu supaya wangi. Aduh, udah lama hati. Pinter banget lagi abang yang jual mie ayam. Pura-pura kan ting dibuka itunya. Enggak, yang bubur kacang hijau yang Iya, semua begitu kan, mie ayam dibuka jadi rasa micinnya keluar. Bubur kacang hijau juga dibuka jadi uap kacang hijau sampai masuk ke rumah kan. kuah pandan. Kuah pandannya itu. Terus pokoknya tiap sore itu ke rumah jualan kue. Sehari roti pun sampai depan rumah naik sepeda. Sehari roti ada 5 jenis yang naik sepeda motor depan rumah. Pasti kita beli, nggak mungkin kita beli, kasihan. Langsung ngomong itu, Pak Kris nggak beli. Jamu. Ampun. Pak Kris ini sehat loh, ngecilin perut. Bisa aja semua. Yakult, tahu Yakult nggak saudara? Itu ya. Pak Kris nggak mau Yakult, ini bagus buat usus. Bayangin, dari yang jamu sampai jualan Yakult pun mampir semua. Aduh, saya pikir mereka ini nggak tahu kan, mereka tahu kita pendeta. Itu, lu kenapa sih parkir di sini semua? Masih pakai belilah. Pengamen, ondel-ondel, mampir semua ke sini. Aduh ampun. Nggak boleh lagi. Padahal kan ondel-ondel nggak boleh ya? Ada larangan ya? Ada larangan, tapi tetap ya udahlah mau gimana. Aduh kasihan. Nggak boleh. Nggak boleh, dilarang. Wah pokoknya Bapak Ibu, bagi-bagi rezeki lah kita ya. Bagi-bagi rezeki lah kita. Puji Tuhan. Semua sudah disapa-sapa Bapak Ibu. Jangan lupa ikuti protokol kesehatan ya. Terus jaga kesehatan masing-masing. Ya kan, dan saya percaya Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Ada beberapa, kenapa saya angkat topik hari ini, ada alasannya Bapak Ibu. Tetap punya iman di masa sukar. Karena puji Tuhan, saya dapat inbox di Facebook itu, inbox jemaat gereja lain. Puji Tuhan bukan jemaat gereja GB Moria, tapi jemaat gereja lain terlilit utang online. Nanti hari Rabu saya mau ngebahas itu, gimana caranya kita tuh lepas dari utang-utang. Hari Rabu saya mau bahas itu Bapak Ibu. Jadi hari Jumat kemarin kalau nggak salah itu. Jadi orang terlilit utang, karena kan sekarang kan pinjaman online tuh banyak Bapak Ibu. Makanya gimana caranya anak Tuhan itu lepas dari pinjaman online atau utang-utang lah ya. Gitu, hari Rabu saya mau bahas itu. Jadi Bapak Ibu tuh ya sekarang tuh lagi susah memang. Terus ada lagi juga yang hubungin saya, Pak Gembala tolonglah doakan. Saya kan sudah doa, saya kan sudah urapin berkas lamaran saya kan sudah interview. Saya udah minum perjamuan kudus dari gereja kami sendiri. Tapi nggak dapat kerjaan. Aku udah suntuk ini Pak Kris katanya. Jemaat ini dulu kenal saya karena saya dulu pernah pelayanan di tempat yang lama, sudah tahu sendiri ya. Tolonglah Pak Kris bantu doa saya bingung lagi, saya mau mati aja lah kalau kayak gini lah. Saya bilang ngapain mati Bu, ada anakmu 2, gimana sih? Percayalah Bu, waktu Tuhan itu indah. Begitu, apa yang bisa Ibu kerjakan? Ibu punya SIM nggak? Punya. Ibu punya pengalaman apa? Saya pengalamannya ngajar di sini. Sekarang tapi saya swasta begitu. Ada yang ini, ada yang itu. Ya percayalah Bu, pasti nanti Tuhan buka jalan, saya bilang. Ibu nggak mau nyoba dulu ojek online, saya bilang. Oh ya juga ya Pak Kris. Nah terkadang kan kalau saudara curhat gitu ke gembala tuh
akan kasih, ya saya kan gembala yang bisa disapa kapanpun. Saudara inbox, saya balas semampunya saya dan saya kasih saya cuma gitu, coba ibu nggak coba Grab gitu atau Gojek. Oh ya juga ya Pak Kris, coba saya coba deh. Jangan gengsi lah, kerja apa aja yang penting jangan jual diri, gitu aja sudah. Tetap punya iman, begitu. Saya udah bilang juga sama jemaat itu jangan gengsi ya, gengsi itu nggak bisa bikin perut kenyang, gitu loh. Jangan gengsi, kerja apapun yang penting halal, tapi jangan jual diri, gitu. Saya juga pesan nih buat teman-teman saya, pendeta-pendeta, you jangan jual diri you, ya kan. Jadi you nggak berintegritas khotbah. Nanti nggak diundang lagi, kan lumayan. Kalau nggak diundang lagi, minta ampun, nggak boleh begitu. Ya, berintegritas lah. Ada risikonya, ya ingat Sadrak, Mesak, Abednego. Ada risikonya melawan arus, tapi dia nggak takut. Tuhan pasti bela. Begitu. Jadi kita pendeta itu bukan hanya manusia, kita juga dihormati oleh Tuhan. Nah, kalau Tuhan yang menghormati kita karena kita berintegritas, ya Tuhan pasti kirim berkat lewat mana aja. Memori aja persembahan cukup dengan doa. Di awal-awal saya tulis posting persembahan cukup dengan doa, dikatain. Alah, paling berapa bulan bertahan. Udah mau setahun bos. Minggu depan 4 April. Tuh, Tuhan pelihara. Gemuk-gemuk saya berdua sama Ibu Gembala. Ya kan makan Indomie terus. Telur. Indomie udah gak boleh kata dokter. Mecinnya terlalu tinggi. Ya kan. Makanya ya percayalah Bapak Ibu, Tuhan pasti bela kita. Yang penting kita ingat, ada kisah yang luar biasa. Sadrak, Mesak, Abednego tetap punya iman di masa sukar. Amin. Iya, begitu. Tetap punya iman di masa sukar. Jadi jangan gampang-gampang menyerah. Dikit-dikit menyerah, jangan. Begitu. Dan saya itu nggak pernah punya iman ngambil jemaat orang. Tapi jemaat orang yang minta doa, ya nggak apa-apa lah. Sebenarnya bukan jemaat orang, itu jemaat Tuhan. Yang benar itu begitu. Ketika saya kuliah dulu di Petamburan, ICT Betel, waktu ngambil kuliah S2 MTH di Petamburan, dosen saya bilang begitu. Bila Bapak Ibu nanti jadi gembala, Tuhan percaya, itu bukan jemaat saudara, itu jemaat Tuhan. Yang dipercayakan Tuhan untuk saudara gembalakan. Itu yang benar. Jadi kita nggak usah sakit hati, sudah kita layani jemaatnya, kita doakan, dia berhasil malah perpuluhan di gereja lain. Nggak apa-apa. Upah kita kan bukan dari jemaat, dari Tuhan. Nah, gitu begitu. Jadi kita udah dilatih saya Bapak Ibu. Saya udah dilatih ketika saya kuliah dulu 2011 yang lalu ya. 10 tahun yang lalu ya, 2011. Sekarang kan 2021. Ini 2011 saya udah kuliah begitu. Jadi ada ilmu penggembalaan. Kita sudah layani jemaat baik-baik, kita doakan. Tahu-tahu jemaatnya gereja lain, ya udah nggak apa-apa. Yang penting dia jangan murtad, itu aja sudah. Kalau dia itu udah, kita terus aja setia, nanti Tuhan akan kirim jemaat baru. Itu kan jemaat Tuhan, milik Tuhan, bukan yang dipercayakan Tuhan di gereja Bapak Ibu. Itu yang benar, saudara. Makanya saya berani berkata di mimbar ini, ya udah, kerja gembala itu kasih berikan firman Tuhan yang benar, ya kan, nggak ngerendahin siapapun. Mendoakan jemaatnya lupa sama kita, ya puji Tuhan. Kalau jemaat ingat puji Tuhan, kalau lupa ya puji Tuhan, ya nggak apa-apa. Kan upah kita bukan dari jemaat, dari Tuhan. Tuhan nanti kirim berkat lewat mana aja. Bahkan yang tidak kita kenal pun yang bisa Tuhan gerakan untuk menolong kita. Terpujilah Tuhan. Makanya saya dan Ibu Gembala itu nggak khawatir gitu loh. Jemaat mau setia di Moria, puji Tuhan. Nggak setia dia pindah jalan-jalan, nggak apa-apa. Begitu kan pilihan, yang penting kan ke sorga. Semuanya kan gereja yang benar kan ngajarin ke sorga, ya sudah begitu kan, milik Tuhan. Jadi ya tugas kami ada yang beribadah di Moria, puji Tuhan, ada yang beribadah di gereja lain, puji Tuhan, semua kita dukung, amin. Cuman kalau ada yang melenceng ya kita lurusin sedikit, begitu aja. Hidup ini tenang gitu, haleluya. Jadi teruslah melangkah dengan iman Bapak Ibu. Iya kan? Mama Kapitong baru nyampe, Mama Kapitong. Mama Kapitong di Kasongan, LP Kasongan. Luar biasa. Pagi luar biasa. Itu Mama Kapitong yang punya LP Kasongan.
Salam buat lah Henry ya. Bo Rismawani Boru Purba, mamanya si itu, Eca. Bogor. Gitu. Bu ini ceriwis sekali orangnya. Senang kita kalau ngobrol sama Bu ini. Gak terasa 5 jam. Hanya dengerin dia cerita doang. Iya kan. Puji Tuhan. Jadi begitu. Saya dan Ibu Gembala itu udah siap. Saya udah bilang sama istri saya, kita harus siap mental nih. Jemaat ada puji Tuhan, jemaatnya pindah-pindah nggak apa-apa nih. Oh gitu ya Pi. Iya kan. Ibu Gembala nggak sekolah pendeta, yang sekolah pendeta kan saya Bapak Ibu. Jadi saya harus ingatin dia, saya harus kasih tahu gitu. Kita harus total melayani. Puji Tuhan istri saya itu nggak duniawi gitu, bukan istri yang suka beli barang-barang branded, tas yang LV, tas yang mahal-mahal, enggak saudara. Istri saya itu mereknya Casio semua isinya tasnya. Tahu Casio? Casio orang. Nah itu. Dan puji Tuhan saya diberikan Tuhan istri itu yang nggak suka itu barang-barang mewah gitu. Beli bedak juga, bedaknya bedak dari Alfamart dan Indomaret. Tahu kan bedak Alfamart Indomaret cuma 3 kali tepuk. 1, 2, 3. Udah selesai. Ya kan. Jadi ya puji Tuhan, makanya saya sangat terbantu. Coba kalau udah musim corona begini, istri matre lagi, aduh minta ampun. Turut berduka cita. Tapi ya puji Tuhan, istri saya orangnya tahu diri, mendukung suami, ya kan, suaminya nggak punya pendapatan, dia dukung hanya untuk pelayanan. Ya puji Tuhan lah, ada aja rezeki gitu. Dan ya intinya kita jangan pernah mundur Bapak Ibu. Mundur dari iman kita itu jangan boleh mundur. Kita harus terus melangkah dengan iman. Ingatlah Sadrak, Mesak, Abednego, luar biasa imannya. Karena dia mengenal Allah yang dengan benar. Dia mengenal Allahnya dengan benar. Kalau kita mengenal Allah kita dengan benar, kita nggak takut sama manusia. Amin. Kita tidak akan pernah ada di zona merasa aman, di zona nyaman. Enggak. Kita akan selalu melihat kalau tempat itu nggak benar, gua harus pergi. Karena hubungannya itu kita dengan Tuhan. Kalau kita mati kan masuk alam roh, nggak dikenal itu nama gereja, nama siapa nggak dikenal, hanya nama Yesus. Amin Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan saya juga angkat tema ini, tetap punya iman di masa sukar. Karena saya perhatikan, kenapa sih orang Kristen suka cerai-cerai begitu sih? Padahal kan udah diberkati, kenapa cerai-cerai begitu? Nah ini makanya Bapak Ibu, jangan cerai. Ada masalah, ada pergumulan, itu biasa. Amin. Ingatlah firman Tuhan, ingat kasih mula-mula. Ya, saya mau doakan, mau ditumpangin dengan minyak urapan 100 liter pun kalau saudara nggak punya iman, susah, nggak bisa didoakan langsung imanmu tumbuh, nggak bisa. Itu butuh proses. Begitu, makanya jangan udah berumah tangga gitu lama gitu cerai. Ada lagi baru-baru ini berita kan, saudara tahu sendiri lah, cerai. Aduh, apa sih, kenapa sih begitu? Kasihlah contoh yang baik buat kita yang masih muda-muda. Masa udah 22 tahun menikah cerai gitu. Kita tuh harus jadi teladan, minimal jadi teladan buat anak saudara dulu lah. Amin. Jadi teladan lah buat anak saudara gitu. Jangan kawin cerai. Ini kalau dibilangin gini jangan ngamuk. Kita kan kasih tahu yang benar. Ini kalau dikasih tahu jangan kawin cerai, ngamuk, ada yang ngamuk, nggak jelas. Begitu. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Diberkatilah saudara. Sampai jumpa lagi hari Rabu ya Bapak Ibu, jam 9 pagi. Saya akan mulai bawakan renungan firman Tuhan. Untuk Rabu besok saya mau ngebahas tentang bagaimana supaya kita itu bebas hutang. Begitu. Ya ada tips-tipsnya lah ya. Ya kan saya juga ya Rabu lah ya. Nanti Rabu lah kita, kalau saya ngomong semua nanti Rabu gak jadi khotbah lagi. Rabu lah itu ya. Tunggu berapa hari lagi lah, nggak terasa kan Rabu. Jadi kita harus benar-benar berhikmat mengelola keuangan, mengelola pendapatan, mengelola berkat yang Tuhan berikan, rezeki yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus berhikmat ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sampai baku dapa hari Rabu dan Jumat Agung tanggal 2 April serta minggu depan ibadah raya Paskah dirayakan seperti ibadah raya Minggu tanggal 4 April 2021 jam 10 pagi.
ibadah Paskah Jumat Agung juga jam 10 pagi ya. Jam 10 pagi tadi kan? Iya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.